energinya semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Mahathir udah mandi ya, udah segar. Ketua kelasnya siapa ya di 2B ini? Saya Ibu. Siapa? Reswandari. Razi aja. Panggilannya? Razi. Ya, Rezi. Oke, jumlah mahasiswanya 26 kan ya, Rezi ya? Iya, Ibu. Iya. Ya, kita ini aja dulu ya. Ini udah jam 8:11 nih, ya. Kita absen dulu sebelum lupa, nanti saya lupa kalau udah mulai ngajar. Saya share screen ya. PIJK 2B ya. PIJK 2B. Adinda. Ada Adinda? Hadir, Bu. Hadir. Rashid. Muhammad Ridho. Baihaqi. Ada? Muhammad Ridho. Belum hadir. Muhammad Rifal. Hadir, Bu. Hadir. Zirhan. Rifal lagi nih. Hadir, Bu. Ya. Tiara. Hadir, Bu. Novana. Hadir, Bu. Oke. Novia. Novia. Nggak ada. Ardi. Hadir, Bu. Oke. Di. Semangat, Di. Saniatul. Hadir, Bu. Sawung. Senoaji. Hadir, Bu. Oke. Alfa Gifari. Hadir, Bu. Seviana. Hadir, Bu. Talia. Hadir, Bu. Ilhan. Hadir, Bu. Ibnu. Hadir, Bu. Zahira. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Mahathir Muhammad. Hadir, Bu. Putri Aulia Ramadan. Hadir, Bu. Nur Alifa. Hadir, Bu. Rabbani. Hadir, Bu. Kesia Dila. Kesia. Muhammad Refah. Al-Ghifari. Belum ada. Cynthia Dwi Rahmawati. Hadir, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Yuk. Maaf, saya Novi Andrianti tadi. Bentar ya. Reswandari ada? Hadir, Bu. Siapa? Novi Andrianti, Bu. Novi. Mana nggak ada? Oh, Novia. Iya, Bu. Oke. Oke ya, ini Muhammad Ridho Baihaqi. Belum ada. Terus Kesia Dila Zahra. Ya, satu lagi Muhammad Refah Al-Ghifari. Belum ada ya. Oke ya. Udah kita absen. Sekarang kita mau belajar pada hari ini. Kita belajar teori dulu. Teori lagi nih tentang relasi ya. Tentang relasi. Nanti minggu depan kita praktikum. Kalau jam 9 mulai di lab bisa nggak? Minggu depan. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Setelah ini apa mata kuliahnya? Rotografur Pak Ingles. Pak Ingles online atau offline? Hari ini online, Ibu. Hari ini online. Oh ya. Oke. Jadi minggu depan kita praktikum ya tentang ini, tentang relasi dan fungsi sebenarnya ya. Nah sekarang saya akan kita belajar belajar dulu
Bu, maaf Bu. Ya, Saya Muhammad Reva. Udah hadir Bu. kenapa? Ya, nanti ya. Nanti ingetin lagi kalau udah selesai ya. Karena udah terlanjur saya buka ini. Apa tadi mau ngomong apa lupa. Ya, kita kan mau belajar tentang relasi nih ya. Jadi sebenarnya setelah kita belajar himpunan itu ada logika, tapi saya skip dulu karena nanti logika kita belajar logika fazi sekalian terakhir. Jadi saya lompat dulu ke relasi sama fungsi gitu ya. Nah, relasi itu sebenarnya sudah sering lah kalian itu pelajari pada di SMA ya, SMA atau SMK. Tapi coba apa kalau di perguruan tinggi itu relasi dan fungsi ini lebih di apa namanya? Di lebih dalam, lebih dalam lagi di pembahasannya atau kajiannya karena sebenarnya relasi ini kan pendahuluan untuk kita belajar fungsi ya. Nah, fungsi itulah yang nantinya akan digunakan untuk kita belajar terapan-terapan metode gitu, metode-metode terapan misalnya fuzzy logic tuh ya, fuzzy logic besok kalau kalian bikin skripsi itu digunakan tuh untuk fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini juga harus tahu dulu tentang fungsi gitu. Nah, karena itu kita belajar logika dan logika fuzzy-nya saya putar waktunya nanti setelah kita belajar fungsi ya. Nah, sebelum sebelum fungsi kita belajar relasi. Relasi itu yang seperti apa? Kalau dulu kita sering di SMA itu notasi relasi itu R ya, R gitu. Relasi antara dua himpunan gitu. Ada relasi antara dua himpunan, anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, sekarang yang kita lihat di sini ada istilah adalah yang disebut dengan pasangan terurut atau order pairs. Nah, pasangan terurut ya, mungkin saya supaya lebih jelas, ini karena saya laptopnya tidak touchscreen ya, jadi ini aja deh, kelihatan nggak nih? Tidak touchscreen, jadi saya nulisnya nggak bagus juga nih. Nah, ini kebetulan waktu kemarin masih touchscreen ya, ini laptop yang touchscreen-nya udah rusak tuh kemarin, jadi saya ganti laptop yang tidak touchscreen ya, karena mahal ternyata yang touchscreen itu. Terus yang ini contoh, tadi kan kita punya istilah pasangan terurut ya. Pasangan terurut itu nulisnya begini, diapit oleh tanda kurung, di kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya ada komponen pertama yaitu A, B. Di mana A adalah anggota dari sebuah himpunan, kita sebut aja A, yang B ini adalah anggota dari himpunan yang lain, kita sebut aja B gitu. Nah, ini namanya pasangan yang terurut. A, B. Nah, nulisnya begini. Gitu. Ya. Kembali ke sini. Ya, cara nulisnya gitu ya. Nah, apa itu pasangan terurut? Pasangan terurut itu sebuah cara yang paling mudah untuk menyatakan hubungan antara anggota dua himpunan dengan cara yang tadi, kurung buka A, B, kurung tutup. Jadi mana hubungan antara dua himpunan itu dinyatakan dengan A sama B itu tadi. A-nya adalah anggota dari himpunan A, B-nya adalah anggota dari himpunan B. Nah, di sini contoh lain dari pasangan terurut adalah yang disebut dengan Cartesian product. Cartesian product itu notasinya kayak gini. A cross B sama dengan nih AB pasangan terurut. Jadi di sini adalah himpunan yang isinya pasangan terurut di mana A tadi anggota dari A dan B anggota dari B. Mungkin untuk contoh Cartesian kita lihat contoh berikut ini ya. Kita lihat contohnya ini. Contohnya di belakang, setelah ini nanti ya. Coba, relasi disebut biner kalau himpunannya ada dua. Relasi biner antara himpunan A sama himpunan B. Ya, nah relasi biner antara A sama B ini notasinya adalah kayak gini. Jadi tadi kan relasi dikasih nama R ya. R itu subset dari A cross B.
Terus ada garisnya, kenapa nih maksudnya? Maksudnya bisa terjadi nanti kalau R-nya itu sama dengan himpunan ini, himpunan A cross B. A cross B himpunan kan ya tadi ya? Nih, tadi saya tunjukin. Kenapa dia himpunan? Ini A cross B adalah himpunan, ya kan? Ini kan tanda himpunan. Di dalamnya anggotanya adalah pasangan terurut yang memenuhi ini gitu. Ya, tapi dia himpunan. Karena itu di bawahnya sini ada istilah subset juga gitu. Nah, notasi R adalah subset dari A cross B. Karena si A cross B ini adalah himpunan. Kalau ada garisnya berarti R dimungkinkan untuk sama dengan A cross B atau dia subset atau himpunan bagian dari A cross B. Ya, contohnya ada nggak contoh dari belum ya. Nah, ini baru istilah-istilah ya. Kalau AB anggota dari R, maka notasinya seperti ini, A, R, B. Nah, bisa juga kita nulisnya seperti itu. Atau biasanya kita nulisnya begini aja sih, AB anggota dari R. Artinya, pasangan terurut AB adalah bagian dari atau anggota dari relasi yang didefinisikan. Ya. Terus kalau dia tidak ada masuk di dalam relasi tadi, maka dikasih garis A bukan elemen dari R. Nah, terus kalau mau dibikin notasi, maka A, R-nya dicoret nih. A, R coret B, gitu ya. Terus himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range, atau sering juga disebut dengan kodomain. Nah, ini contoh. Nah, baru contoh nih. Nah, A cross B itu adalah pasangan terurut. Ya, isinya adalah pasangan terurut di mana A, B, di mana A anggota dari A dan B anggota dari B. Jadi kalau saya nulis gini, Amir TGP 221, Amir ini semua ditulis nih, Amir TGP 221, Amir TGP 245, Amir TGP 256. Terus Budi, berarti ini jumlahnya ada berapa nih semua? Anggota dari A cross B. Kalau kayak gini. Ada Berapa 9. anggotanya? Betul, ada 9 karena si A punya 3 anggota, si B juga punya 3 anggota. Jadi A cross B dia punya 9 pasangan terurutnya. Contohnya gini nulisnya ya. Tadi A, B. A anggota dari himpunan A, B-nya ini anggota dari himpunan B. Gitu. So far, ada jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya? Next, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi ya, saya salah mencetnya. Nah, misalkan lainnya lagi adalah, kalau tadi kan A cross B-nya ya, sekarang kita mau tunjukkan di mana R adalah subset dari A cross B. Tadi kan ada A cross B, sudah ada ya, di slide sebelumnya. Terus ada himpunan R, yaitu relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil. Jadi Amir ambil TGP 221 sama TGP 256. Budi mengambil mata kuliah TGP 221 dan TGP 245. Nah, himpunan R ini adalah himpunan bagian dari A cross B yang tadi, yang di slide sebelumnya. Ya. Nah, di sini berarti daerah asalnya adalah si himpunan A, kan? Berarti Amir sama Budi nih kalau di R yang ini, ya. Terus daerah hasilnya adalah TGP 221 dan TGP 256 dan TGP 245. Itu adalah himpunan B-nya. Ya, jelas ya? Mudah ya, ini kan dulu waktu SMA udah pernah nih. Nah, ini tadi ya, saya menjelaskan di sini contoh notasi-notasi yang tadi. Amir TGP 221 ini berarti karena dia anggota dari R, maka ditulisnya seperti ini. A, Amir berelasi dengan TGP 221. Kemudian ada Amir TGP 245, ada nggak di sini? Amir TGP 245 nggak ada. Maka dia bukan anggota dari R. Nah, nulisnya adalah Amir R dicoret TGP 245. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Jelasnya alhamdulillah. Saya selalu memunculkan itu ya, gedung kita
tercinta karena dulu itu apa gedung yang paling tinggi tuh di PNJ sebenarnya ya. Supaya kalian juga tahu. Ini kan saya bikin slide-nya tuh tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan berarti anak-anaknya pada online semua tuh, belum pernah tahu gedungnya yang mana. Akhirnya saya tampilkan aja, ini loh gedung kita. Gitu. Jadi ini saya nggak ubah lagi nih slide-nya. Nah, yang berikutnya, contoh berikutnya adalah ini. Misalkan P itu 2, 3, 4. Q 2, 4, 8, 9, 15. Didefinisikan relasi R dari P ke Q. Nah, relasinya itu didefinisikan, lihat ya, saya ulang, didefinisikan. Jadi, R-nya itu bisa beda-beda R1 dengan R lainnya, tergantung definisinya apa gitu. Kalau tadi kan R yang tadi bahwa si mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu yang ada di himpunan B gitu kan. Nah, kalau yang ini, relasi R-nya adalah jika ini ya PQ sama aja ya, kalau saya tadi AB ini kan PQ, anggota dari R, kalau P habis membagi Q. Ya, jadi R-nya beda lagi sekarang. Jadi gimana kita mendefinisikan R-nya? Ini kan tadi baru dengan kata-kata ya. Didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota dari R jika P habis membagi Q. Jadi di sini PQ-nya P harus anggota dari P, Q harus anggota dari Q. Berarti misalnya nih, 2, 2, 2, 4, misalnya gitu. Nah, maka R-nya gini kan? Coba dicek, betul apa enggak? P, Q. Perhatikan, daerah asalnya itu kan 2, 3, 4, ya kan? 2, 3, 4. Terus daerah hasilnya adalah 2, 4, 8, 9, 15. Ya, betul. Gimana? Jika P habis membagi Q, betul? 2, 2. 2-nya 2 yang ini. 2 yang satunya lagi di tempat Q. 2, 2. Terus 2 sama mana lagi habis membagi? Dia 4. 2 sama mana lagi? 8. Terus 2, 9, enggak, 15 enggak. Terus 3 ke 9 dan 3 habis membagi 15. 4 habis membagi dirinya sendiri dan membagi 4, terus 4, 8. Gitu. Jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, relasi itu waktu dulu kita belajar di SMA, kadang-kadang digambarkan seperti ini ya. Kalau tadi kan kita pakai pasangan terurut buatnya. Nah, sekarang bisa juga relasi itu dibuat secara visual dengan menggunakan seperti ini. Amir TGP 221, jadi dihubungkan dengan menggunakan garis gitu ya. Amir TGP 256 gitu ya. Budi ini, Budi itu ya. Nah, ini contoh visualnya. Terus ada 3 cara untuk kita menyatakan relasi ya. Relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan tabel. Kok bisa ya relasi pakai tabel? Bisa, tapi ini sangat jarang dilakukan ya. Sangat jarang digunakan. Terus dengan matriks dan dengan graf berarah. Nah, mungkin dulu waktu SMA belum pernah nih belajar gimana sih kalau relasi digambarkan dengan matriks dan graf berarah ya. Kita lihat dengan tabel dulu. Nah, kalau saya punya relasi R-nya ini, Amir TGP 221, 256, dan seterusnya, maka saya bisa menuliskan dalam sebuah tabel, himpunan A-nya di sini kan terdiri dari Amir sama Budi kan? Lalu himpunan B-nya adalah TGP 221, 256, dan 245. Nah, saya tulisnya di sini. Ya. Jadi, Amir ditaruhnya di A, bukan di B, karena Amir adalah anggota dari A. Ya. Amir A, terus TGP 221B. Karena kenapa kok ditaruhnya di B? Karena kan daerah asalnya tadi kan Amir sama Budi. Daerah hasilnya dari R ini ya, daerah hasilnya adalah TGP 221, 256, dan 245. Gitu ya.
Ini Amir 221, Amir 256, Budi 221, Budi 245. Nah, ini contoh bagaimana kita menyatakan relasi menggunakan tabel. Tapi ini sekali lagi sangat jarang dilakukan. Tapi bisa kita nyatakan seperti ini, ya. Mungkin nanti kalau kita mahasiswa 2B ketemu gitu ya, di magang gitu, tempat magang, mungkin ada yang menyatakan perusahaan, kadang-kadang suka ada yang menyatakan seperti ini gitu ya, di QC gitu ya, nanti di QC-nya atau di R&D itu kan banyak sekali itu tabel-tabel. Nah, jangan bingung ketika menemukan hal seperti ini, oh maksudnya itu relasi gitu, ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B gitu ya. Nah, terus ini contoh yang lain, yang tadi, R yang tadi, kalau kita nyatakan dengan menggunakan tabel, jadi kayak gini, 22, 24, mana 2. Berarti ini kan yang P-nya kan yang sebelah kiri ya. 2, 4, 2, 3, 4 nih, nggak urut ya. 2, 3, 4. Terus yang ininya kan berarti 2, 4, 8, 9, 15. 2, 4, 8, 9, 15 ya. Nah, kita hubungkan di sini 22, 24, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari bagaimana kita menyatakan relasi menggunakan tabel. Nah, sekarang kalau tadi udah jelas ya yang pakai tabel? Jelas? Sudah, Ibu. Iya, Bu, Oke. udah jelas, Bu. Oke, sekarang kita pakai matriks nih. Gimana sih relasi itu bisa menggunakan sebentar. Kok bisa pakai matriks? Jadi relasi dimisalkan di sini, ini misalnya asumsi bahwa ada relasi R dari himpunan A, yaitu A1, A2, sampai AM, dan himpunan B, yaitu B1, B2, sampai BN. Artinya, kalau kita ketemu kayak begini ya, relasi yang disajikan dalam matriks, berarti di sini ukuran matriksnya adalah berapa? Ukuran matriksnya adalah, kalau kita punya, kan tadi relasi R dari A1, A2 sampai AM kan ya. Terus B adalah B1, B2 sampai BN. Nah, kalau ini dinyatakan dalam matriks berarti kan gini nih, A1, A2 sampai AM itu adalah baris. Ya. Jadi si A ini adalah baris. Terus B1, B2 sampai BN adalah kolom. Berarti di sini kita punya M ya, M baris dan N kolom. Maka ukuran matriksnya berapa jadinya? Masih ingat nggak? Kalau ada matriks ukurannya, berarti ukurannya M dikali N. Kita kan nggak tahu nilainya berapa. Kalau M-nya 5, N-nya 2, ya berarti ukuran matriksnya 10. M kali N kan 5 kali 2, gitu kan. Nah, artinya 5 baris, 2 kolom. Tapi kalau ini kan M, jadi dia punya M baris, N kolom. Jadi ada M baris, M itu sampai dari sini, kolom itu dari sana, dari kiri ke kanan, kolom dari atas ke bawah. Jelas belum? Oh, jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kalau A1 adalah baris ke-1, A2 baris ke-2, B1 kolom ke-1, B2 kolom ke-2, dan seterusnya sampai BN. Sehingga dia akan mempunyai M baris dan N kolom. Ya. Nah, apa tuh M11? M11 itu adalah elemen dari matriks M, karena matriksnya M nih. Ya. Maka M11 adalah elemen dari matriks M yang berada posisinya di baris yang ke-1, kolom yang ke-1. Kalau 1, 2 berarti dia tetap berada di baris yang ke-1, tapi di kolom yang kedua. Kalau 2, 2 berarti berada di baris yang kedua, kolom yang kedua, dan seterusnya. Gitu. Itu ya definisi dari matriks. Udah jelas belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Udah jelas? Jelas ya? Iya, jelas. Oke, nah sekarang gimana nih relasi dinyatakan dalam sebuah matriks? Nah, cara menyatakannya adalah MIJ. MIJ itu tadi ya elemen matriksnya, itu akan bernilai 1 kalau
dia apa ya? Kalau dia berelasi antara baris dengan kolom. Ya, kalau A1 sama B1 misalnya. Misalkan M11. Saya ulang sini ya. Nih ya. Misalnya M11 ini dia akan bernilai 1 kalau apa? Kalau A1 berelasi atau dia punya relasi, punya hubungan dengan B1. Maka dia bernilai 1. Contoh lain, misalkan M22, dia akan bernilai 0 kalau baris kedua atau A2 dengan B2 itu tidak ada relasi, maka dia bernilai 0. Jadi, matriks relasi itu anggotanya isinya berapa? Anggotanya itu nilainya M11 itu, M12 dan seterusnya, MIJ itu nilainya berapa? Kalau matriks relasi. Jadi, gimana? Dia hanya punya nilai 1 sama 0. Ya kan? Nggak ada tuh nilai yang lain. Ya, kenapa? Karena tadi nih, yang ini. Nih. Ya, MIJ itu nilainya hanya 1 sama 0. 1 kalau ada relasi dari, kalau kita sebut aja itu M12 misalnya ya, anggota M12 itu nilainya 1 kalau baris ke-1 atau A1 dengan B2 itu ada relasi. Kalau nggak ada gimana, Bu? 0 kita nulisnya. Ya, belum kebayang ya? Belum kebayang ya cara kayak gimana gitu kan? Ya, belum? Atau sudah ngerti? Belum, Ibu. Belum. Nah, ini saya kasih lihat contohnya di sini ya. Misalnya P 2, 3, 4, Q 2, 4, 8, 9, 15. Ini yang tadi misalnya kan didefinisikan relasi R dari P ke Q, di mana P Q anggota dari R, yaitu jika P habis membagi Q. Maka R-nya adalah ini. Ya, gimana cara kita menyatakan dia dalam matriks? Ya, oke, kalau belum saya bikin sendiri aja. Ini ada nih, udah dibikin. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, coba lihat, benar nggak saya nulisnya? Ya, lihat, kan tadi ya, baris sama kolom. Tadi ini di sini kan A1, A2, A3, gitu ya. Yang ke kanan itu B1, B2, B3, B4, B5. Sehingga matriksnya ukurannya berapa kali berapa? 3 kali 5. Ya, pintar. Nanti ukurannya baris kali kolom, yaitu barisnya ada 3, kolomnya ada 5. Nah, kita punya R yang didefinisikan terhadap dua himpunan P dan Q itu jika P habis membagi Q, yaitu anggotanya mana? Ini, 22, 24, dan seterusnya sampai 48. Nah, sekarang yang kita lihat di sini, yang mana nih? Kita kan mau menunjukkan nilai dari matriks relasi itu adalah hanya 1 sama 0. 1 kalau ada relasi, 0 kalau tidak ada relasi antara baris dengan kolom. P sama Q, A1, A2 tadi kan anggota dari P, ya kan? P itu berapa nilainya? 2, 3, 4. Jadi kita tulis di sini. 2, 3, 4, itu P. Kemudian daerah hasil atau kodomain itu berapa? Kita lihat di R-nya, yaitu 2, 4, 8, 9, 15. Betul kan? 2, 4, 8, 9, 15. Gini, itu dulu yang caranya kita membuat pertama. Nanti kalau udah pinter ini 2, 3, 4 sama 2, 4, 8, 9, 15-nya nggak perlu ditulis lagi, udah tinggal nulis satu-satu gitu. Ya, sekarang kita masih belajar kan? Jadi kita masih pakai bantuan ini gitu, bantuan nulis himpunan P sama himpunan Q-nya. Sampai di sini jelas? 2, 3, 4 nulis ininya, baris dan kolom? Jelas. Ya, jelas.
Nah, sekarang kita tinggal ngisi nih, 1 atau 0. Kita lihat dari R. 2 dengan 2. Ini kan berarti kan M11. Berarti adakah relasi dari baris ke-1, kolom ke-1? Ada nggak dua-dua? Ada. Ada, maka nilainya 1. 24 ada ya di situ R, lihat tuh 24 ada. 28 ada. Tapi 29 kan nggak ada ya? Enggak Ada ada. nggak? Nggak ada. 215 juga nggak ada kan? Jadi dia 0 juga gitu. Begitu juga dengan yang baris yang kedua, 3 sekarang. Dia 3 itu hanya ada di 9 sama 15. Berarti 9 sama 15, 1, lainnya 0. Gitu. Terus yang 4, baris yang ketiga, 4 itu hanya ada di 44 dan 48. Makanya 1 ya. Makanya 1, 1, lainnya 0. Gitu. Itu namanya matriks relasi. Coba dilihat dulu, jelas apa enggak? Jelas? Atau ada yang masih belum jelas? Udah jelas, Bu. Udah, yang lain jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Jadi kita bisa maju ke... Oh, ini ada lagi. Nah, oh ya, saya ngasih contoh gini. Kalau yang tadi itu kan berarti ukuran matriksnya kan persegi panjang ya. Kan ada matriks itu ada matriks bujur sangkar, ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu adalah matriks yang baris dan kolomnya tidak sama jumlahnya. Misalkan kayak tadi contohnya kan 3 kali, berapa tadi? 5 ya? 3 kali 5. Nah, yang sekarang contoh yang ini, kita tunjukkan bagaimana relasi dinyatakan pada matriks bujur sangkar, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, jumlah baris sama jumlah kolom sama. Jadi lihat di sini, misalkan R adalah relasi pada A, yaitu 2, 3, 4, 8, 9, didefinisikan oleh XY anggota dari R kalau X adalah faktor prima. Yang namanya faktor kan berarti pembagi ya, tapi dia bilangan prima. Bilangan prima kalau 2, 3, 4, 8, 9 hanya ada 2 sama 3 kan bilangan primanya. Ya, berarti di sini hanya ada di awalnya pasangan terurut yang pertama. Tadi kan hanya harusnya ada 2 sama 3 aja tuh, ya kan? 2 sama 3. Nah, sekarang kita lihat. Berarti 2 itu faktor prima dari mana? Ini kan berarti dari dirinya sendiri ya. Jadi 2 faktor prima dari dirinya sendiri, yaitu 2, 2. Kemudian 2, 4, 2, 8. Terus kalau 3, 3. Terus 3, 9. Ada lagi 4. 4 kenapa nggak masuk 48? Bukan faktor prima. 4 bukan prima. Aduh, pinter banget ya. Mantep deh nih 2B. Ya, jadi 4 kenapa nggak dimasukkan? Karena 4 bukan bilangan prima gitu ya. Nah, terus ini si R tadi ini harus kita bikinkan matriks relasinya. Matriks relasinya gimana? Nah, kayak tadi kalau ini berarti si barisnya ini kalau kita kasih bantuan tadi berarti 2, 3, 4, 8, 9. Ke kanan juga sama. 2, 3, 4, 8, 9. Ini saya belajar nggak nulis kayak tadi bantuannya ya. Sehingga saya bisa lihat sebenarnya dari sini aja. 2, 2. Ya kan? 2 berarti kemana lagi? Kan ini kan berarti 2, 3, 4, 8, 9. Kan 2, 2, 3 kan nggak ada. Jadi 0. 2, 4 ada nggak? Ada. 2, 8 ada. 2, 9 nggak ada. Gitu ya. Terus, bingung nggak? Atau perlu pakai bantuan? Ini saya udah nulisin di sini nih. A1 tuh 2, 3, 4, 8, 9. Jadi di sini 2, 3, 4, 8, 9. Ke kanan 2, 3, 4, 8, 9. Gitu. Bingung nggak? Bisa? Bisa. Bisa. Ngerti ya? Oke, saya bisa lanjut ya kalau sudah paham. Nah, nih. Urek-urekan saya. Nulisnya gitu. Ya kan? Tadi kan faktor prima kan berarti
2 sama 3 aja kan, berarti 2 itu hanya ada di, jadi hanya ada di karena faktor prima itu hanya 2 dan 3, berarti 489-nya 0 semua gitu. Ya kan? Karena dia bukan bilangan prima. Nih, 0 semua. Dia hanya ada angka 1 di 2 dan 3 aja. Nah, sekarang tinggal kita lihat, 2 itu faktor prima dari berapa aja? Dari dirinya sendiri, dari 4, dan dari 8. 3 berarti dari dirinya sendiri dan dari 9. Sisanya udah 0. Karena kenapa? Karena 489 bukan bilangan prima gitu. Ya. Jelas ya? Ya. Oke, next-nya. Nah, sekarang ini ya. Tadi kan pakai matriks. Nah, sekarang gimana kita bikin relasi menggunakan graf berarah? Graf itu terdiri dari yang namanya graf, itu terdiri dari titik dan garis gitu. Titik itu kadang-kadang orang bikinnya nggak titik tapi lingkaran gitu ya, lingkaran kecil. Ya, lingkaran kecil, garisnya dihubungkan dengan garis. Garis itu menghubungkan antara satu titik dengan titik berikutnya gitu. Nah, itu disebut dengan graf ya. Nah, setiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik yang disebut simpul. Si titik tadi disebut simpul atau vertex. Lalu, setiap dua titik dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, garisnya ini pasangan terurut dinyatakan dengan busur yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Jadi, garisnya tadi ada tanda panahnya. Kalau misalnya titik 1 ke titik 2, tanda panahnya itu arahnya ke titik dari titik 1 keluar ke titik 2. Maka saya nulisnya 1,2 gitu. Maka kalau AB anggota dari R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A, simpul tadi itu titiknya tadi ya, disebut simpul asal, simpul B disebut simpul tujuan. Nah, ini saya gambarkannya begini. Ya, lihat. Ini sebenarnya kan boleh titik, boleh lingkaran. Ada 3 simpul di sini. Ya, ini namanya graf nih yang ini. 1, 2, 3 itu adalah anggota simpul yang merupakan anggota dari sebuah himpunan. Di sini saya kasih nama himpunannya P. 1, 2, 3 anggota dari simpul. Lalu busurnya, busur tadi atau garis berarah itu masuk ke dalam anggota Q. Nulisnya gimana? Pasangan terurut juga. Ada garis berarah dari 1 menuju 2, maka dia 1, 2, dari 1 ke 2. Nah, saya tulis di sini. Terus 1, 3, ini 1, 3, lalu 2, 3. Nah, ini 2, 3. Nah, ini disebut dengan graf berarah. Ya. Nah, si 1, 2, 1, 3, dan 2, 3 ini adalah anggota relasi gitu. Bisa disebut sebagai sebuah relasi. Artinya 1 berelasi dengan 2 dihubungkan dengan sebuah garis berarah. Kalau dia 1 dengan 1, 3, ini semua berhubung ya. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Jadi semua terhubung ya. 2 dengan 1 ada nggak? 2, 1. 21 tidak ada ya. Berarti 21 bukan anggota dari R. 21 bukan relasi gitu. Karena tidak ada busur atau garis yang mengarah berawal dari 2 berakhir ke 1. Nggak ada tuh. Adanya dari 1 ke 2. Jadi 21 bukan relasi. Atau 2 tidak berelasi dengan 1. Gitu. Ya. Jelas ya? Nah, kalau ini saya lupa ngasih ABC-nya. Sekarang kita lihat aja dari sini ya. Kita kira-kira aja. A, A. Nah, ini lihat ya. R-nya adalah ini. A, A. Berarti A-nya di sini ya. Ini ya. A, A itu adalah karena dia itu pakai graf, maka ada busur yang mengarah dari A kembali lagi ke A. Berarti ya kayak gini. Cycle gitu ya. Nah, dari A terus keluar, masuk lagi ke A. Ini tanda panahnya. Terus A ke B. A ke B berarti ini B-nya. Ya kan?
karena dia dan sini berakhir di B ini. Kemudian B ke A. B ke A. Nah, balik lagi ke sini. Nah, B ke A. Ya, kemudian B ke C. B ke C ini kemana nih? B ke C sama B ke D. Nanti ada C ke A. Nah, berarti C-nya di sini ya. Nih, ini C-nya ini. B ke C. Nah, ini kenapa saya tulis C-nya ke sini? Karena saya lihat ada C ke A. Nih yang ini. Jadi C ke A yang ini. Ada B ke D, ya. Lalu ada C ke D. Nah, kan dari C ke D ini. Lalu ada D ke B. D-nya tadi di sini. D ke B. Maka ini D ke B. Nah, gitu bikinnya. Gimana? Jelas? Jelas, jelas. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, berarti next kalau jelas. Nah, ini untuk latihan kalian aja, nanti dibikin sendiri ya. Kalau kayak gini-gini, kalian buat, saya tidak apa ya namanya ya, karena saya menganggap kalian sudah dewasa gitu ya, sudah menjadi mahasiswa, bukan jadi siswa lagi, maka semua depend on you. Mau dikerjakan, mau enggak, ya terserah gitu ya. Tapi saya sudah memberikan latihan. Kalau ada yang mengerjakan dan Bu ini nggak ngerti, ayo kita bahas sama-sama gitu ya. Tapi kalau nggak mau ngerjakan juga saya nggak maksa, terserah, nggak apa-apa. Karena saya sudah menganggap kalian sudah dewasa, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nanti kalau ujian nilainya harus bagus, kalau mau lulus gitu ya. Oke, ini saya skip karena saya menyerahkan pada kalian saja untuk mengerjakannya ya. Nanti kalau ada yang mengerjakan terus mau bertanya silahkan ya. Sekarang saya mau ke relasi inverse. Nah, kalau relasi inverse itu mudah ya. Inverse namanya juga inverse. Jadi kalau tadinya itu dia dari A ke B bentuknya begini, maka kalau di inverse jadi dibalik aja jadi BA gitu ya. Contohnya ini, kalau ada R 22, 24, 44, 28 ini, maka saya tinggal inverse-nya adalah dibalik aja. Inverse-nya adalah 22, kalau tadi 24 jadi 42, 44, 82, 84, 93, 153. Gitu, kalau inverse ya. Nah, sulit ya kalau kita ditanyakan, coba cari relasi inverse dari sebuah relasi R. Ini. Nah, tinggal dibalik aja. Yang tadinya AB jadi BA. Gitu. Oke ya? Clear kan ini? Jelas ya? Clear? Jelas, Ibu. Oke, next. Sekarang, nah, kalau bentuknya matriks, kalau di inverse itu dibalik aja. Yang tadinya baris jadi kolom, ini kolom jadi baris. Nih, contohnya. Ini kan 1, 1, 1, 0, 0. Ini kan baris ya. Kalau kita inverse kan, maka 1, 1, 1, 0, 0 ini sekarang menjadi kolom. 1, 1, 1, 0, 0. Terus 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ini namanya M transpose, matriks transpose ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini adalah matriks dari relasi inverse. Bukan matriks inverse ya, tapi relasinya yang inverse, bukan matriksnya ya. Oke, mudah ya, ini nggak susah. Kalau operator ya, operasi dari ini kan kalau R kan akhirnya menjadi himpunan, sehingga operasi himpunan pun berlaku gitu di R, di relasi ini. Nah, kayak irisan, gabungan, selisih, terus apa lagi? Komplement gitu ya. Nah, ini berlaku semuanya ya. Saya rasa kalau operasi himpunan kan kalian sudah mahir lah ya, dari SMA udah SMP malah kan sudah belajar tentang ini ya. Bahkan sampai ke diagram Venn. Jadi saya skip aja. Nah, sekarang saya mau jelaskan yang komposisi relasi. Komposisi relasi itu R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Coba bayangin, ada himpunan A, ada himpunan B. Terus itu relasinya dua himpunan tadi dibuatkan relasinya R. Lalu ada himpunan C.
dari B ke C. Maka relasinya adalah S. Nah, sekarang yang kita mau buat adalah komposisi relasi dari R dan S itu dinotasikan dengan SR adalah relasi dari A ke C. Tadi kan ada A, ada B, ada C. Nah, relasi komposisi itu artinya relasinya gimana tuh kalau ada dua relasi dari A ke B dan dari B ke C, maka komposisi relasi adalah relasi dari A ke C. Jadi dari himpunan yang paling depan ke himpunan yang paling belakang gitu. Tengah-tengahnya ada B. Nah, itu kayak gimana? Kita lihat coba. Ini. Kita punya R 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, dan seterusnya tuh. Ya, relasi dari himpunan R. Tuh ya. Berarti ini, kalau R-nya ini, berarti kan himpunannya ada dua. A yang mana, B yang mana nih? A-nya berarti kan 1, 2, 3. Ya kan? Ini A. Nah, ini udah tulis nih. A, 1, 2, 3. B-nya yang mana? 2, 4, 6, 8. Nah, 2, 4, 6, 8. Itu B-nya. Ya. Terus, kan dari B. Nah, S itu dari B ke C. B-nya harusnya sama dengan ini. 2, 4, 6, 8. Coba kita lihat. 2, 4, 6, 8. Sama ya? Lalu, sekarang C-nya yang mana? C itu adalah UST. Ya kan? Berarti, kalau UST sama STU sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? UST, STU, TSU. Sama nggak? SUT. Sama. Ya. Karena dia terdiri artinya. Kan contohnya gimana? Contohnya gini. Di kelas TICK 2B itu ada Mahathir Muhammad. Ya kan? Ada Hairunisa nggak? Ada? Atau ada Rezi deh. Hairunisa nggak ada Rezi. Terus kalau saya balik nyebutnya Rezi sama Mahathir Muhammad kan sama kan? Ya kan? Sama, Bu. Iya, jadi sama juga mahasiswa TICK 2B gitu. Sama juga dengan ini. Kalau saya menuliskannya STU, TSU, UST gitu ya sama aja gitu ya, bahwa dia adalah himpunan ini. Nah, terus komposisi relasinya RS ini adalah kenapa jadi ini? Kenapa jadi 1? Kok jadi U? 1, U. Nah, ini artinya komposisi relasi R dan S ini harus menyatakan relasi dari himpunan A yang 1, 2, 3 sampai ke STU. Nah, gimana tuh? Kenapa jadi 1, kok jadi U dapatnya? Kita cek dulu ya. Kita lihat dari himpunan A dulu, 1, 2, 3. Ya. 1 ini R, 1 ini kedua. Nah, 2 itu berarti himpunan B ya. 1 ini kedua. Lalu 2 itu oleh S direlasikan kemana? Ke U. Mana tuh tadi? Nah, ini U. Berarti dari A ke C tadi adalah 1 ke mana? Ke U. Ya kan? Maka ditulislah di sini 1U. Terus 1 ke 6. Ya kan? Terus 6 oleh S kemana? 6 oleh S direlasikan ke T. Ya kan? Berarti S-nya, komposisi relasinya adalah dari 1 ke T. Nah, ini. Gitu ya. Terus 24. Berarti 4-nya kemana? Ke S dan ke T. Jadi 2 itu ada 2. Ke S, ke S dan ke T. Ya, jelas? Dan seterusnya, kalau coba lihat 38. 3 ke 8, 8 ke U, berarti 3 ke U. Nah ini. 3 juga bisa ke 6.
6 ke T, berarti 3 ke T. 3 ke 4, 4 ke T. Ya kan? Berarti 3 ke T, 3 ke kemana lagi nih? Ini 3S kemana nih? Yang mana tadi? Nah ini, benar nggak nih? 3 ke S. Dapat dari mana tuh? 3, 4, 4S ya? Iya benar. Ya, 3 ke. Nah, gitu ya. Ini contoh dari komposisi relasi. Nanti kalau ditanya, gimana tuh cara bikin komposisi relasi dari himpunan A, B, dan C? Gitu cara bikinnya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari komposisi relasi? Nggak ada. Nggak ada, berarti saya Ibu, next ke... mau tanya. Ya. Kan Mana? tadi nggak, ini bagi saya maksudnya dari tata cara penulisannya kan tadi itu dari A ke C tuh ya Bu ya. Berarti kan dari harusnya dari awal ke akhir tuh. Tapi ini yang saya maksud tuh kayak di bayangan saya itu harusnya tulisnya kan R ke C, ke S. Tapi tadi di sini tuh S ke R Bu di tanda penulisannya. Oh, ini ya. Iya, itu kenapa Ya, ya Bu? ini kembali. Ini harusnya RS. Ya, harusnya RS. Ya saya. Terima kasih ya sudah dikoreksi. Saya nggak ngeliat ke sini. Ya, terima kasih koreksinya. Ada lagi? Jelas ya? Jelas Bu, makasih Bu. Nah, lanjut ya. Sekarang sifat relasi. Nah, relasi itu punya 3 sifat. Refleksif, simetri, sama transitif. Sekarang kita lihat yang refleksif dulu. Ya. Yang refleksif itu gini, sebuah relasi R pada himpunan A disebut refleksif gitu. Ya. Disebut refleksif kalau untuk setiap A anggota dari A, ya, untuk setiap A anggota dari A, bentuknya begini, A, A itu ada di dalam R. Jadi, kalau saya punya A-nya 1, 2, 3, 4, maka kan untuk setiap anggota dari A, maka harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 gitu. Kita cek di bawah sini. R 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada. Nah, berarti relasi R ini adalah refleksif. Kenapa? Karena untuk setiap anggota dari A, dia punya relasi 1, 1, A, gitu loh. Jadi A, A ada di dalam R. Maka di sini harusnya kalau A-nya 1, 2, 3, 4, berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 itu ada di dalam relasi R. Maka dia disebut refleksif. Gimana? Jelas? Jelas? Atau bingung? Jelas? Ya, oke. Ini refleksif ya. Terus satu lagi adalah simetri. Gimana toh? Simetri. Nah, ini ya. Simetri itu relasi R pada himpunan A disebut simetris kalau ada AB nih, ya, ada AB di dalam R. Terus BA-nya tuh ada dalam R juga untuk semua A dan B anggota dari A. Maka kalau memenuhi ini, maka dia disebut simetris. Contoh, nih, A 1, 2, 3, 4 adalah relasi R pada A. Didefinisikan itu 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Apakah dia simetri? Kalau 1, 1, kan berarti 1, 1 lagi ya BA-nya. 1, 2, 2, 1 ada nggak? Ada. 2, 2 dibalik 2, 2 dia sendiri kan? 2, 4, 4, 2. 4, 4, 4, 4. Nah, maka relasi ini disebut simetris. Jelas nggak? Bingung nggak? Contoh yang kedua nih, ini simetris nggak?
Simetris. Contoh yang kenapa? Simetris nggak? Iya, simetris. Tingkat 2 juga. Simetris. Kenapa simetris? Karena ada 2,4 dan ada 4,2. Terus yang 2,3 ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti tidak simetris. Ya kan? Kan kalau kan tadi definisinya untuk semua A, B anggota. Nih, untuk semua AB anggota dari A. A dan B anggota dari A, dari himpunan A, gitu. Nah, contoh yang kedua ini berarti kan A-nya adalah 1, 2, 4 kan? Ya. Nah, terus di sini kan berarti 1, 1 ada dirinya sendiri. 2, 3 harusnya ada 3, 2 kan? Nah, terus di sini 2, 4, 4, 2 ada. Maka yang ini tidak simetris. Kenapa? Karena 2, 3 anggota dari R, tapi kebalikannya nggak ada gitu. Jelas? Gimana? Jelas Bu sekarang. Jelas. Oke, itu simetris ya. Sekarang yang terakhir adalah yang disebut dengan transitif. Tunggu, ini definisinya dulu. Transitif itu kalau ada AB anggota dari R, terus diterusin nih, habis dari AB, B-nya kemana? B-nya ke C. Nah, kalau B-nya ke C, maka A, yang tadi yang komposisi ya, A ke C itu harus ada di R. Maka disebut transitif. Ya, jadi kalau ada AB di R, ada terusannya BC di R, maka AC-nya itu harus ada di R juga kalau dia mau disebut sebagai transitif. Gitu. Contoh? Contohnya ini. Kenapa dia bersifat transitif? Kan supaya, ini saya bikin tabel ini supaya kalian nggak bingung ya. Maksudnya kalau nanti udah mahir, nggak perlu pakai tabel, tapi di sini saya kasih bantuan, saya tunjukkan dengan menggunakan bantuan tabel. Maksudnya gini, tadi kan definisinya, kalau AB ada di R, BC ada di R, maka AC-nya harus ada di R juga kalau mau dia disebut sebagai transitif. Memenuhi sifat transitif, gitu kan. Nah, kita lihat 21. Ini kan AB ya, 21. Satunya kemana? Satunya di sini nggak ada. Maka ini tidak saya masukkan di sini. Karena dia tidak memenuhi yang AB kalau ada. Kalau ada, nih lihat ya, saya tuh ulang. Nggak harus semua ya, lihat nih. Mana sih definisinya? Transitif. Nih, lihat nih. Bila, kalau ada AB anggota dari R, maka BA, ini kok simetris sih? Bentar, transitif mana sih? Simetris. Transitif. Nih, bila ya, bila itu kan kalau ya kan? Kalau ada AB anggota dari R, terus ada lagi BC anggota di R, artinya kalau ada AB di R, BC-nya juga ada di R, jadi terusannya ya, dari A ke B, terus B ke C, itu ada di R. Nah, dia disebut transitif kalau ada AC di R tadi. Kan tadi kan bila, kalau ada AB, ada BC, maka ada AC di R, maka dia disebut transitif. Nah, sekarang tadi 21 kan satu kemana kan nggak ada. Oke, berarti ini kita skip ya. Terus 31 itu nggak pernah dihubungkan kemana-mana lagi, berarti ini 31 kita skip. Nah, 32 lihat. Tadi kan definisinya kalau ada AB di R, terus ada BC di R, maka AC-nya ada di R, maka dia transitif. Kita lihat 32. 32 berarti 2 disambung lagi kemana kan? Ya kan? 32, terus 2 kemana? 2 ke 1 kan? 32 ada di R.
terus 21 ada di R, maka 31 ada di R juga nggak? Nah, ada di R kan? Nih ya, 32, terus ada 21. Terus dia disebut transitif kalau 31 ada di R. Nah, ini ada nih. Ketentuan pertama masuk, maka dia disebut transitif. Sebenarnya cukup satu aja udah cukup bahwa dia itu transitif. Tapi saya kan ingin menjelaskan semua gitu ya. Nah, sekarang 41. Kalau 41 itu kan satu tidak pernah menuju kemana-mana lagi. Jadi ini kita skip aja. 42 sekarang. 42 kan berarti ke 21 lagi kan. Sehingga 41 nih harus ada di R kalau dia mau disebut transitif. Nah, ternyata 41 ada. Ya, kemudian 42. Tadi udah 42 ya. 43. 43 itu 3 kemana lagi? 3 itu ke 1. 43 kan ya? 43. 3 itu ke 31. Berarti 41. Nah, transitif ya. 43. Saya lupa nulis nih, malah nulisnya 42. Ya, nih 43 itu kan ke 31, berarti 41 kan ada di R juga. Lalu ada 4 berapa tadi? Tadi 42 ya. Terus 43 sekarang. 42 21 berarti 41 ada. Terus 43 berarti kan 31, berarti 41 juga ada di R. Sehingga R yang ini memenuhi sifat transitif. Gitu. Jelas nggak? Jelas? Atau masih bingung? Ibu, kalau misalnya, maaf Bu, mau izin tanya, kalau misalnya nih di tabel ini tuh ada satu anggota yang nggak ada sama sekali, nah itu berarti tidak ini Bu, tidak transitif ya Bu? Ada satu anggota yang Nggak tidak ada. Iya, Berarti kayak 21. Mana? Belum tentu. Misalkan 21 tuh. 21 kan terus satunya nggak ada terusannya tuh. Kemana? Ya kan? 31 juga kan? Satunya kemana lagi kan nggak ada. Ya, tapi kita periksa lagi. Kan tadi kan definisinya kalau ada AB, ada di R, BC-nya ada di R juga, maka disebut transitif kalau AC-nya ada di R. Tapi kalau nggak ada, ya udah berarti dia tidak transitif. Kalau cuma 21 sama 31 aja gitu. Maka dia tidak transitif. Tapi ternyata setelah kita periksa, berapa tadi? 32, kan ini kan ada 32. Ternyata 21 ada di R. Maka 31 harus ada di R kalau dia disebut transitif. Nah, ternyata Anda memenuhi gitu. Tapi kalau tadi hanya ada satu gitu ya, maka dia tidak transitif belum tentu. Kita harus periksa lagi yang lain. Karena kalau kita hanya lihat satu aja, maka 21 ini aja dia disebut tidak transitif. Bagaimana dengan anggota R yang lain? Kalau anggota R yang lain itu ada memenuhi transitif, maka dia R-nya disebut transitif gitu. Berarti nggak harus semuanya ya Bu? Nggak harus semuanya. Kan tadi bila kan definisinya kalau bila ada AB di R, terus BC-nya ada di R. Nah, kalau ada dua kayak begini, maka AC-nya ada di R, nah dia disebut transitif. Tapi kalau nggak ada, ya udah berarti dia nggak transitif gitu, nggak memenuhi kan. Kalau dia memenuhi itu, kalau ada satu aja yang memenuhi, maka dia transitif gitu. Walaupun nggak harus semuanya memenuhi itu gitu. Makasih Bu. Iya. Jelas ya? Nah, ini minggu depan kita belajarnya sekaligus di latihannya di MATLAB aja ya. Ini baru teorinya aja. Nanti di MATLAB itu banyak sekali latihan-latihan tentang relasi, tentang transitif, terus sekalian kita belajar skrip ya, sedikit lah, nggak banyak ya. Mungkin ada yang dari multimedia kali ya. Kan banyak ya dari multimedia di kelas 2B. Mungkin udah pernah nyekrip juga. Nanti kita maunya saya sih bikin sedikit skrip untuk MATLAB supaya kita bisa membawa atau mengimplementasikan relasi dan fungsi itu sebenarnya untuk apa gitu kan, ya kan? Untuk apa sih belajar begini gitu? Yang penting itu kan itu.
Ya, nanti nanti tuh diterapkannya di sini, nah, gitu ya, itu yang mau saya tunjukkan. Jadi kita ke depan itu karena semakin era digital ini kan semakin berkembang, kita sebagai mahasiswa TICK yang nantinya akan bekerja di industri kemasan, tentunya harus belajar tentang sedikit-sedikit lah tentang skrip, karena nanti kan kita juga apa ya namanya ya, mengolah data gitu ya, bagaimana kita mengolah data di R&D. Mungkin kalian nanti akan bekerjanya di R&D, kan sekarang tuh kemasan tuh kan terus dikembangkannya, misalnya nih ya, contoh, itu, apa namanya, apa tuh, baygon tuh kan kalau disemprot tuh ya, disemprot yang seret gitu ya, keluarkan ininya kan, dia pakai gas kan. Nah, misalnya ternyata sekarang itu mahal, gasnya tuh mahal. Mau dikurangi, tapi semprotannya itu punya daya pancar yang lebih kuat gitu. Tapi dikurangi banyak tesnya. Itu mengolah data tuh. Nanti datanya banyak banget kan, dia kan punya produk sampelnya tuh bisa sampai ribuan gitu ya. Bahkan sampai mungkin kalau kita mau industri kemasan itu punya banyak sekali data di R&D. Nah, kalian tuh kalau nanti sampai di R&D terus mengolah data yang sekian banyak, gimana caranya? Nah, itu logika berpikir digital yang perlu kita kembangkan ya. Jadi nanti mungkin sedikit-sedikit, nanti kalau ada yang bingung caranya nge-trip bagaimana, kan kita nanti di lab bareng-bareng. Saya nanti mau undang Mas Budi juga ya, biar bisa bantu saya supaya satu-satu bisa dibimbing lah kalau misalnya nggak ngerti gitu ya. Kalau sekarang online saya nggak bisa nih, bisa aja sih sekarang nih kita praktek gitu ya, pakai MATLAB gini ya caranya, tapi kan saya nggak ngerti. Nanti ada yang di rumahnya nggak ngerjain gitu ya. Nah, akhirnya nanti kalau ujian nggak bisa. Tapi kalau kita offline lebih mudah lah belajarnya gitu ya. Kalau online kan banyak gangguan kalau menurut saya, kalau praktikumnya. Bisa aja sih kalau saya cuma sekedar ya udahlah ya online aja ya gitu ya. Terserah deh mahasiswa bisa apa enggak gitu kan. Tapi saya juga nggak mau kayak gitu. Saya maunya kalian bisa semua gitu ya. Karena besok kita belajar skrip dari relasi sama fungsi. Jadi nanti ada fungsi sedikit ya, kita belajar dulu tentang fungsinya, baru kita praktek. Gitu ya, Hatir? Semuanya? Iya, Oke? baik Bu. Ya, Bu. Oke. Jam 9 ya. Ilhan kira-kira udah bangun belum kalau jam 9? Dari rumah kamu di mana, Ilhan? Di Jakarta, Bu. Jakartanya di mana? Pusat. Jakarta Pusat. Oh, aduh. Naik apa ke kampus? Motor, Bu. Waduh, naik motor. Berapa jam tuh naik motor? 1 jam. Wah, pegel juga ya. Kalau Jakarta Pusat bisa naik kereta kan? Bisa, Bu. Lebih cepat nggak kalau naik kereta? Atau terus desek-desekan ya? Naik kereta tuh sekarang KRL masih desek-desekan apa enggak sih? Atau udah agak... Oh, Masih masih ya? Bu, masih. Oh, saya pikir udah lebih banyak keretanya gitu, jadi nggak terlalu berdesakan. Untuk jam-jam tertentu itu ya berdesakan, atau all the time? Untuk jam-jam Tertentu, Bu. jam kerja sampai jam pulang kerja sampai Jam pulang kerja. Oh, apalagi kalau puasa berarti. Nah, kalau puasa itu kan berarti kita harus cepat-cepat pulang ya. Kalau nggak macet di jalan kan. Yang males tuh kan macetnya. Terus kalau naik kereta ya berarti kan desak-desakan. Tapi kalau kalian kan mungkin kalau arahnya Jakarta kan berlawanan arah ya. Berarti nggak penuh kan? Atau penuh juga? Macet, Bu. Oh, sama juga. Oh, gitu. Ya. Kalau saya kayaknya udah nggak kuat naik kereta. Takut pingsan. Kalau penuh tuh suka pusing gitu loh. Kalau banyak orang tuh suka, ya karena udah tua kali ya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu seneng naik kereta. Oke, jadi kita ketemu lagi minggu depan. Tapi saya tadi ada mahasiswa yang siapa tadi yang belum diabsen? Ada? Nah, sekarang dia nggak ada lagi. Mana? ada ini Rido, Keisha, Iya, mana mahasiswanya? Mana? Ada nggak? Siapa? Coba ya, saya panggil lagi ya. Siapa? Rido. Ini, Muhammad Rido Baihaqi. Mana? Tuh, dia nggak ada kok. Muhammad Rido, ada apa enggak?
Nah, berarti dia nggak dengerin dari tadi saya ngoceh-ngoceh. Udah capek nih. Terus, Kesia ada Kesia? Kesia nggak ada. Muhammad Reva Al-Ghifari. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti udah nih saya buka lagi. Ternyata mahasiswanya nggak ada. Oke, sekarang kita foto dulu. Coba kameranya dibuka. Senyum ya, senyum. Ayo Mahathir, senyum. Mahathir. Halo, tuh kayak Rabani tuh, senyumnya lebar. Ya kan? Lebar. Ya, oke. Kita mulai ya. Cynthia ada nggak? Cynthia? Tuh, Cynthia kemana tuh nggak tahu tuh. Tuh kayak gitu tuh kalau online tuh. Saya nggak yakin deh kalau praktikum MATLAB pakai skrip kalian bisa kalau online aja. Cynthia nggak ada. Adinda? Ada nggak? Nggak ada juga Adinda. Oke. Ada Bu Adinda. Ada. Oke Adinda. Senyum ya Adinda ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Oke ya. Sampai ketemu lagi minggu depan jam 9 di lab. Tolong Rezi labnya 302 aja. Itu ada MATLAB-nya nggak tuh 302? Ya, itu udah diinin sama Pak Andri. Oke. Jadi kita tinggal masuk aja ya. Nggak perlu lapor lagi kan? Ibu. Ya, oke. Sampai jumpa lagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sehat-sehat selalu. Selamat melanjutkan ibadah puasanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.